adik-adik, selamat pagi. Bertemu kembali di Sekolah Minggu Online GKJ Jodiningrat bersama Kak Dita. Nah, di sini Kak Dita nggak sendirian loh. Di sini Kak Dita ditemani oleh Pak Adi. Shalom adik-adik, selamat pagi. Shalom. Nah, Kak Dita mau tanya nih, kira-kira kabarnya adik-adik yang di rumah gimana nih? Pasti pada sehat-sehat kan? Sip. Kan adik-adik yang di rumah itu selalu mengikuti protokol kesehatan ya? Sip, hebat semuanya. Nah, Kak Dita mau nerawang dulu nih. Ini kelihatannya adik-adik yang di rumah ini masih pada lemes-lemes karena masih pada bangun tidur ya. Pasti adik-adik yang di rumah duduk gitu. Nah, daripada kita lemes-lemes, daripada kita duduk terus, kita mau bangkit berdiri. Kita mau ngajak papa kita, mau ngajak mama kita buat senam, kita mau gerak biar semangat. Dengan kita mengangkat satu pujian, hari ini kurasa bahagia. Gerakan ikuti Kak Dita ya. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat kita, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, adik-adik, sebelum kita mau mulai sekolah minggu ini lebih lanjut, kita mau berdoa dulu ya. Tapi Kak Dita mau lihat, kira-kira gimana sih sikap doa yang baik itu? Lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu dan memulai sekolah minggu ini. Biarlah Engkau yang melindungi, biarlah Engkau yang menjagai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, shalom adik-adik. Nah, Kak Dita mau tanya nih, kira-kira adik-adik yang di rumah selama corona ini ngapain aja nih? Pada belajar dengan serius ya pasti ya. Kak Dita mau tanya nih, kira-kira pelajarannya itu susah apa enggak? Wah, itu ada yang jawab, pada gampang ya. Wah, sip, hebat semuanya. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik, kita mau bangkit berdiri lagi. Ya, kita mau mengangkat satu pujian, Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus
pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah, adik-adik, siapa di sini yang sudah siap buat mendengarkan firman Tuhan? Coba angkat tangan. Angkat tangannya, tunjuk jari. Nah, adik-adik, Kak Dita mau kasih sedikit bocoran nih. Yang membawakan firman pada hari ini tuh adalah wanita yang sangat cantik. Kira-kira siapa ya? Namanya Bu Silvi, adik-adik. Tapi dari tadi tuh Kak Dita nggak lihat Bu Silvi itu di mana. Kita mau panggil dulu ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Bu Silvi, Bu Silvi. Di mana ya? Kok nggak kelihatan nih? Lagi ya, Bu Silvi, Bu Silvi. Di mana sih? Oh, ternyata di sini adik-adik. Shalom Kak Deta, shalom Om Shalom. Adi, shalom adik-adik semuanya. Selamat pagi, apa kabar adik-adik hari ini? Ditemenin mama sama papa ya hari ini ya? Duduk manis, dia mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, belajar tentang firman Tuhan, yuk kita berdoa kembali yuk, bersama-sama yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk adik-adik, sudah 1 minggu ya, nggak terasa minggu kemarin. Adik-adik juga sekolah minggu walaupun online, karena memang pada saat ini kita belum bisa mengadakan pertemuan. Seperti yang dikatakan Kak Deta tadi, kita harus tetap jaga protokol kesehatan. Nggak apa-apa ya, untuk sementara kita belum bisa bertemu, tapi secara online kita tetap setiap minggu bertemu di dalam Tuhan. Adik-adik masih ingat nggak cerita minggu kemarin? Tentang apa? Kita masih belajar tentang cerita bangsa Israel dan Nabi Musa. Bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir dipimpin oleh Nabi Musa. Kalau minggu kemarin, masih ingat nggak sih kira-kira apa yang disampaikan? Minggu kemarin itu tentang Nabi Musa yang naik ke Gunung Sinai untuk menerima perintah Tuhan. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, ya. Meskipun sudah diberkati, sudah disertai Tuhan, ditinggal sebentar sama Nabi Musa. Apa yang terjadi? Mereka memberontak ya, mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka minta dibuatkan patung lembu emas. Mereka kumpulkan perhiasan-perhiasan yang ada, kemudian dibuat patung lembu emas dan disembah. Di sini Tuhan murka. Tuhan murka pada bangsa Israel. Padahal bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih Tuhan. Tetapi karena mereka tidak setia, Tuhan murka. Dan apa yang terjadi? Sesuatu yang mengerikan terjadi. Ada kira-kira 3.000 orang yang tewas setelah peristiwa itu karena kemurkaan Tuhan. Dan apa yang terjadi setelahnya? Nabi Musa datang kepada Tuhan, minta pengampunan supaya Tuhan mengampuni bangsa Israel, supaya Tuhan tetap membimbingnya, membimbing bangsa Israel. Seperti tema yang diberikan untuk minggu ini, adik-adik ini ya, bersama-sama dengan mama sama papanya nanti minta tolong untuk dibukakan Alkitabnya. Bisa melalui Alkitab seperti yang Ibu pegang, atau juga bisa melalui handphone. Ada banyak cara. Yuk kita sama-sama memulai belajar firman Tuhan pada hari ini. Kelanjutan dari minggu kemarin ya. Kita sama-sama membuka di kitab Keluaran 33. Tempatnya di Perjanjian Lama.
ya, tempatnya di Perjanjian Lama. Dibuka kitab Keluaran 33. Sudah disiapkan belum kira-kira? Kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai 23. Ini cukup panjang ini. Cukup panjang, nanti akan Ibu bacakan sekaligus sedikit-sedikit Ibu ceritakan nanti kira-kira seperti apa ya. Temanya hari ini disertai untuk melayani ya. Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu." Jadi di situ bangsa Israel tetap diminta untuk terus melanjutkan perjalanan karena kebaikan Tuhan ya. Tuhan tetap memberikan janjinya karena bangsa Israel itu keturunan dari siapa adik-adik? Keturunan dari Bapak Abraham, Ishak, dan Bapak Yakub, ya kan? Adik-adik masih ingat kan cerita-cerita sebelumnya bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir selama perbudakan ya, sekian ratus tahun di tanah Mesir, ditolong Tuhan ya. Dijanjikan oleh Tuhan untuk ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Artinya apa ini? Negeri yang berlimpah-limpah kaya raya ya, negeri yang subur makmur. Jadi negeri yang ya, yang kalau orang Indonesia bilangnya apa, gemah ripah loh jinawi ya, itu mungkin negerinya yang datang itu sudah bagus sekali pokoknya ya. Terus dilanjutkan, tapi dilanjutkan di sini. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Tetapi apa yang terjadi Tuhan? Ternyata Tuhan belum sepenuhnya ini ya, murka Tuhan masih ada, karena bangsa Israel yang tidak setia kepada Tuhan, padahal sudah diberkati demikian. Tapi bangsa Israel masih tidak setia kepada Tuhan, dan Tuhan tidak mau ada di tengah-tengah bangsa Israel. Ya, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ya, ketika bangsa Israel mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka. Dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Semuanya perhiasan-perhiasannya dilepas. Padahal zaman dulu, orang-orang zaman dahulu kan anting-antingnya panjang-panjang, wah banyak sekali emasnya. Karena apa? Nah, sebelumnya perhiasannya dikumpulkan untuk dijadikan patung lembu emas yang disembah. Tuhan murka. Setelah itu bangsa Israel tidak memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Murka Tuhan belum reda ya, masih menyala-nyala. Oleh sebab itu tinggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Di sini Tuhan mau melihat kesetiaan bangsa Israel, apakah mereka mau ya. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Ternyata bangsa Israel taat ya, belajar untuk taat. Kita lanjutkan. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Ini kemahnya itu adik-adik kalau pramuka itu ya, kalau zaman sekarang kan rumah-rumah gitu ya. Kalau dulu ini kan mengembara perjalanan berpindah-pindah, jadi hidupnya di kemah-kemah ya.
mereka masing-masing satu keluarga itu punya kemahnya sendiri-sendiri, ya. Tetapi yang dibangun oleh Musa ini adalah kemah pertemuan. Kemah pertemuan maksudnya bertemu dengan Tuhan, tetapi tidak jadi satu dengan kemah-kemah pemukimannya, tetapi tersendiri jauh, ya. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Jadi siapa yang mau berdoa, mau mencari Tuhan, datang ke kemah pertemuan itu. Terus ini, apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Ketika Musa datang ke kemah itu, ya Mbak Deta, ya Om Adi, datang gitu, ini orang Israel yang masing-masing dari kemahnya. Musa berjalan menuju ke kemah, mereka melihat semua. Mereka melihat dengan rasa takut, karena masih takut, ya, dengan murka Tuhan. Mereka melihat Musa sampai ke kemah pertemuan itu, ya. Mereka melihat sampai sana, Musa sudah sampai, dan mereka mengikuti dengan matanya sampai masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Selama ini kalau bangsa Israel berjalan itu kan dituntun sama apa, Mbak Deta? Sama tiang awan. Lah itu tadi, tiang awannya ketika Musa masuk ke dalam kemah pertemuan, tiang awannya turun dan berhenti di pintu kemah. Artinya apa? Tuhan sedang berbicara kepada Musa di sana, ya. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Mereka takut, mereka tahu bahwa Tuhan hadir. Mereka sujud di depan rumahnya, di depan kemahnya masing-masing. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Nanti di cerita-cerita selanjutnya, adik-adik juga akan diceritakan siapa ini Yosua bin Nun. Yosua anaknya Pak Nun, ya, ini ya. Itu nanti juga seorang tokoh Alkitab yang nanti adik-adik juga akan diceritakan lagi, tapi nanti. Tapi ini masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Jadi dia punya rasa ini, ya, ingin selalu dekat dengan hadirat Tuhan. Itu juga salah satu tokoh yang luar biasa di Alkitab. Tapi nanti, kita hari ini masih tentang Nabi Musa. Lanjut, ya. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Ini Musa masih galau, disuruh Tuhan, tapi dengan siapa, bersama-sama dengan aku, bagaimana? Jadi masih bingung, Musa itu harus bagaimana gitu, bingung. Dia tanya sama Tuhan. Terus, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapatkan kasih karunia di hadapanku. Tuhan sudah berbicara seperti itu. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Jadi Musa masih teringat peristiwa yang kemarin yang membuat Tuhan itu murka. Musa masih ragu-ragu apakah mau meneruskan atau tidak. Musa bertanya-tanya apakah Tuhan mau terus membimbing perjalanannya menuju ke tanah yang dijanjikan. Lalu ia berfirman, Tuhan yang berfirman, ya, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Tetapi Tuhan itu baik, luar biasa. Meskipun Musa galau pada saat itu, tetap diberikan pertolongan sama Tuhan. Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Lanjut, berkatalah Musa kepadanya,
Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Ini isinya itu tentang perbincangan Musa. Dia takut merasa ini bisa lanjut apa tidak, masih gitu-gitu terus. Tetapi Tuhan sendiri yang terus menegaskan bahwa Tuhan akan selalu membimbing. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tuhan lebih tahu siapa kita masing-masing. Tuhan lebih tahu bagaimana Nabi Musa. Tetapi jawabnya Nabi Musa, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu, dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Jadi meskipun Nabi Musa terus bertanya-tanya begitu, tetapi Tuhan menjawab, ya siapa yang akan kuberi kasih karunia, ya itu yang akan diberi. Jadi itu haknya Tuhan mau memberikan kepada siapa, itu sudah menjadi haknya Tuhan. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku. Sampai akhirnya Tuhan bilang, engkau tidak akan tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Jadi di sini pada akhirnya ditutup dalam cerita ini, Tuhan sampaikan tidak ada orang yang bisa tetap hidup dengan melihat Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan perlindungan kepada Nabi Musa. Ini tadi ya, di gunung itu tadi ya, ada satu tempat di gunung. Nanti kalau Tuhan lewat, kemuliaan Tuhan lewat, Nabi Musa itu ditempatkan di satu lekuk gitu, ditutup sama Tuhan. Supaya apa? Selamat ya. Karena kalau tidak ditutup dengan tangan Tuhan, pasti akan binasa, tidak bisa. Itu dari bacaan kita hari ini. Panjang sekali ya adik-adik. Tadi Ibu sampaikan ceritanya sedikit-sedikit gitu ya. Isi bacaan tadi tentang apa tuh adik-adik sebetulnya ya? Tentang bangsa Israel yang apa? Yang ngeyel ya, yang tegar tengkuk ya, yang membuat Tuhan murka ya. Sudah diberikan berkat pertolongan tetapi tidak setia, berdosa sama Tuhan, sampai akhirnya terjadi peristiwa yang mengerikan itu tadi. Tuhan murka, ada sekitar mungkin 3.000 orang yang binasa. Kegeraman Tuhan itu menyala-nyala, dan akhirnya membuat apa? Kalau kita disayang sama orang tua ya, tapi masih ngeyel, sampai akhirnya orang tua kita marah, kita punya rasa apa adik-adik? Takut ya. Itu yang terjadi juga dengan bangsa Israel pada akhirnya. Bangsa Israel takut ya, takut nanti kalau Tuhan membinasakan semua bagaimana ya. Tapi Nabi Musa tampil di sini, datang kepada Tuhan, minta pengampunan sama Tuhan, untuk minta supaya Tuhan membimbing bangsa Israel. Dan akhirnya Tuhan berkenan ya, membimbing bangsa Israel. Terus apa coba kalau dengan saat ini cerita Alkitab itu tetap bisa menggambarkan peristiwa-peristiwa sampai dengan hari ini. Apa yang bisa kita ambil ya dari kejadian-kejadian hari ini ya? Sebetulnya peristiwa bangsa Israel dan Nabi Musa itu merupakan gambaran hidup manusia ya. Bangsa Israel itu bangsa yang apa sih yang dipilih?
sama Tuhan ya. Tuhan sudah berjanji ya, bangsa Israel itu pilihan, bangsa pilihan. Tapi kok yang dipilih kok cuma bangsa Israel tok. Nah, itu kan zaman dulu. Nah, kalau sekarang kita itu juga bangsa Israel loh sebetulnya. Bangsa yang dipilih Tuhan, orang-orang yang dipilih Tuhan. Kita itu bangsa Israel secara rohani. Karena apa, Adik-adik? Kita bisa menjadi bangsa pilihan karena apa? Karena karya penyelamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, bangsa Israel telah berdosa, tidak setia, kemudian Tuhan murka, tetapi tetap mendapatkan kasih karunia. Begitu juga dengan kita. Kita meskipun sering berbuat salah, berdosa dengan saudara kita, dengan teman-teman kita, dengan orang tua kita, tetapi kita juga harus meminta pengampunan kepada Tuhan supaya tidak diulang lagi. Cerita ini sebetulnya ya adik-adik tuh sudah pernah diceritakan tentang Adam dan Hawa. Nah, itu sebetulnya juga sama, sudah dikasih hidup di Taman Eden ya kan, diberikan berkat, damai sejahtera, sukacita, semuanya sudah diberikan, tetapi apa? Ada satu hal, roh kegelapan iblis yang menjadikan Adam dan Hawa akhirnya menerima upah dari dosa, diusir dari Taman Eden ya toh. Nah, begitupun dengan bangsa Israel tadi, sudah ditolong Tuhan, mau dikasih negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tetapi mereka tidak setia, akhirnya apa? Tuhan murka. Nah, terus kalau kita sendiri bagaimana sekarang adik-adik? Gambaran untuk kita ya, kita itu juga manusia yang berdosa, kita sebetulnya tidak selamat, tetapi Tuhan tahu bagaimana menyelamatkan kita melalui karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus ya. Meskipun ya adik-adik itu masih kecil, tapi perlu belajar tentang firman ini. Nanti minta tolong sama papa, sama mama untuk diceritakan ya. Adik-adik harus belajar untuk taat dan tunduk kepada Tuhan. Belajar berdoa, terima kasih kepada Tuhan supaya Tuhan membimbing. Karena apa? Ya ada yang namanya roh kegelapan itu yang bujui adik-adik, yang bujui supaya hidupnya jauh dari Tuhan, mengambil damai sejahtera yang diberikan kepada Tuhan. Jangan sampai itu terjadi. Makanya kita tetap harus berdoa ya, berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan perlindungan untuk setiap kita ya toh, agar Tuhan selalu memberikan perlindungan dan membimbing apapun itu. Adik-adik mau belajar, mau makan, bangun tidur ya, selalu minta pertolongan Tuhan untuk membimbing dan melindungi ya toh. Karena Tuhan sudah berjanji untuk memberikan bimbingan dan ketentraman seperti tadi, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Jadi kita percaya, kita yakin dengan kasih karunia Tuhan, kita akan selalu dibimbing Tuhan. Agar apa adik-adik? Agar kita bisa hidup dipenuhi damai sejahtera. Apa toh ini, kok damai sejahtera itu apa toh ini? Kok dari tadi damai sejahtera? Damai sejahtera, sukacita itu rasanya bagaimana ya adik-adik? Sebagai orang yang sudah diselamatkan sama Tuhan Yesus, maka kita harus selalu mengucap syukur. Demikian Mbak Dita, hari ini kita belajar ya tentang menjadi orang yang berjalan bersama Tuhan, disertai selalu dan dibimbing Tuhan ya. Terima kasih Bu atas firman-Nya. Iya, sama-sama. Tuhan memberkati. Ya. Kita mau mengucapkan terima kasih sama Bu Silvi ya. 1, 2, 3. Terima kasih Bu Silvi. Sama-sama. Tuhan berkati kita semua. Amin. Nah adik-adik, kita
dapat belajar banyak hal ya adik-adik. Yang pertama, kita tuh harus mendoakan orang-orang yang jahat dan yang baik sama kita. Yang kedua, kita dapat percaya bahwa Tuhan akan mengubahkan segala kejahatan menjadi kebaikan yang indah. Dan yang ketiga adalah Tuhan selalu membimbing kita dalam segala hal. Amin. Nah, sekolah minggu pada hari ini udah mau selesai adik-adik. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Kita mau lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Engkau telah menjagai, melindungi setiap kami Tuhan. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau telah memberkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir ini Tuhan, dengan selamat ya Tuhan. Ya Tuhan, kami tidak lupa Tuhan berdoa untuk COVID ini Tuhan, biarlah COVID ini segera hilang dari Indonesia dan negara-negara lain yang ada di bumi ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, semua akan dipulihkan pada waktunya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga tidak lupa Tuhan berdoa untuk gereja ini Tuhan, biarlah Engkau yang melindungi, biarlah Engkau yang menjaga ya Tuhan. Dan kami juga tidak lupa Tuhan berdoa untuk Bapak Ibu Pendeta Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang melindungi setiap keluarganya ya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga tidak lupa Tuhan berdoa untuk komisi-komisi yang ada di GKJ Jodenengratan, biarlah Engkau yang melindungi, biarlah Engkau yang melancarkan ya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah Tuhan, biarlah Engkau yang melindungi, biarlah Engkau yang menjagai. Kami percaya Engkau akan menjagai setiap kami ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah seru doa kami Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan, kami banyak sekali dosa dan kesalahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sekolah minggu hari ini sudah selesai adik-adik. Tapi adik-adik yang di rumah harus selalu jaga kesehatan ya. Selalu cuci tangan. Kalau pergi harus selalu pakai masker ya. Social distancing jangan lupa. Nah, kita mau mengangkat satu pujian, usailah sekolah minggu. Usailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Tuhan besertamu. Usailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Tuhan besertamu. Usailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Tuhan besertamu. Bye-bye adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.